إن أهل السنة والجماعة هم جماهير الأمة الإسلامية، وإن أئمتهم هم مالك والشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل والأشعري والماتريدي وتلاميذهما ومدارسهما والحسن البصري والجنيد والمحاسبي والسراج وحجة الإسلام الغزالي. سبيل الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم فهو من أهل السنة والجماعة. إنه لماذا أخرجتم الوهابية، أو مع إنه ليس هناك نص مباشر وصريح يعني في البيان المؤتمر عن إنه الوهابية ليسوا كذا، لا، هم من كان على سبيل الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم فهو من أهل السنة والجماعة. استمروا في تمسككم بمذهب أهل السنة والجماعة، وهو مذهب الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث وأهل التصوف والسلوك. Dan pada 2 tahun kemarin, para ulama Asy'ariyah Maturidiyah internasional mengadakan konferensi internasional di Chechnya, lalu mengeluarkan keputusan bahwa Wahabi, Salafi Wahabi yang kerjanya kafir-kafirkan orang bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ternyata hasil konferensi itu pengaruhnya sangat positif bagi Wahabi. Mengapa? Karena setelah konferensi itu pemerintahan Saudi Arabia ini terkejut. Gimana ini? Ulama internasional berkumpul dan menyatakan mereka bukan Ahmadiyah. Sementara mereka ini kan mengaku paling Ahmadiyah. Ternyata dikeluarkan. Akhirnya bagaimana? Akhirnya seorang menteri, salah satu menteri yang merupakan pangeran di Saudi Arabia, memanggil para dosen, doktor-doktor yang sufi di Saudi Arabia. Karena di beberapa jamiah seperti Jamiah Ummul Qura atau Jamiah Jeddah di mana-mana itu banyak dosen-dosen yang mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, ada yang As-Segaf, ada yang Al-Ahdal, ada yang Al-Aqtas, ya. Akhirnya semuanya dipanggil oleh pangeran. Lalu mereka ditanya, bagaimana pendapat kalian tentang hasil konferensi di Chechnya? Nah, karena kalian kan orang sufi, orang Asy'ariyah sama dengan mereka, kira-kira pendapat kalian bagaimana? Lalu seorang di antara mereka mengatakan, itu banyak negatifnya pangeran. Mengapa? Pertama, memecah belah. Terus yang kedua, menimbulkan permusuhan. Yang ketiga, itu tidak mendukung persatuan. Disebutkan beberapa negatifnya. Setelah disebutkan beberapa negatifnya, pangerannya tanya, kira-kira ada enggak positifnya? Ya, positifnya ada. Apa positifnya? Paling tidak masyarakat kita di Saudi Arabia tahu bahwa di luar Saudi Arabia juga banyak para ulama yang sama-sama alim. Ulama ini bukan hanya ulama Saudi, karena sementara ini pemerintahan Saudi Arabia berusaha menutup mata, jadi menutup informasi kepada rakyatnya. Di luar Saudi ada ulama muda, dianggap gak ada ulama. Akhirnya sejak tahun kemarin, atas inisiatif dari Putra Mahkota bin Salman, meminta kepada para dosen Wahabi di Saudi Arabia untuk melakukan studi banding di Al-Azhar. Dan mereka mengajak konferensi lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asy'ariyah mau diajak, Maturidiyah diajak. Mereka juga konferensi. Maunya apa? Mereka mau masuk Ahmadiyah. Cuma saudara-saudara kita yang ada di Azhar, yang ada di Yaman, sampai sekarang belum menerima permintaan mereka. Supi melakukan makernya terhadap dakwah Sunnah Salafi dengan melakukan muktamar di Chechnya dengan mengeluarkan keputusan yang sepihak terhadap Salafi. Mau tahu bagaimana kelanjutannya dari pembahasan kali ini? Silakan teman-teman sekalian tonton video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada hari ini kita akan menjawab keputusan batil yang dilakukan oleh pihak Supi di Chechnya.
Tidak bisa ditutup-tutupi kebencian dan permusuhan kaum Sufi kepada dakwah Ahlussunnah Salafi yang mereka gelari kaum Wahabi. Teman-teman sekalian, pada hari Kamis 24-26 Zulqa'dah tahun 1437 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 26-28 Agustus 2016 di Grozny, ibu kota Chechnya, negara bagian Rusia, digelar muktamar yang digelar kaum Sufi dengan dukungan komunis dan Syiah yang bertajuk Siapakah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam muktamar tersebut dibahas penjelasan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dari segi akidah, fikih, dan akhlak serta dampak penyimpangan darinya. Muktamar tersebut dihadiri oleh Grense Al-Azhar dan para undangan pilihan dari kalangan tertentu, sekitar 200 ulama dari beberapa negara, dan sengaja tidak mengundang para ulama Ahlussunnah dari kalangan Salafiyah yang tersebar di seluruh dunia, khususnya dari Arab Saudi. Yang sangat mengherankan dari muktamar ini, teman-teman sekalian, sama sekali tidak menyinggung tentang problematika umat Islam yang sedang dihadapi, kemudian mencari solusinya, diantaranya dengan membangun persatuan umat dengan kembali merajut persatuan kaum muslimin yang terkoyak akibat banyaknya kelompok di tubuh kaum muslimin, dan masing-masing kelompok saling membanggakan kelompoknya masing-masing serta saling bertikai antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Malah muktamar ini diselenggarakan oleh orang Sufi ini justru semakin mencabik-cabik persatuan kaum muslimin. Dalam muktamar ini diadakan di negara bagian Rusia, di mana Rusia bersama Iran sedang menghancurkan negeri-negeri Islam, membantai Ahlussunnah baik mujahidin maupun Suriah maupun sipil di Suriah. Sungguh ironis sekali. Muktamar ini diadakan di saat Iran menggantung secara massal para aktivis Ahlussunnah dan melancarkan permusuhan terhadap seluruh Ahlussunnah atas nama Wahabisme dan radikalisme. Muktamar ini diadakan pada waktu Saudi Arabia, negeri Ahlussunnah pengikut mazhab Imam Ahmad, itu sedang menghadapi makar dari Syiah, liberalisme, dan komunisme di waktu Saudi menghadapi ekspansi dan terorisme Syiah di Yaman, Suriah, dan Irak. Dalam hasil akhir muktamar Sufi di Chechnya, mereka menyatakan bahwa hasil akhir dari muktamar kaum Sufi tersebut membuat kesimpulan bahwa ajaran Islam yang sesuai sunnah, yang moderat, yang adil, yang baik hanyalah mereka yang ikut dalam muktamar tersebut, yaitu yang diwakili oleh sebagian kaum Sufi Tarekat, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Di sini teman-teman sekalian, mereka mewakili diri mereka sendiri. Sementara Ahlussunnah yang mereka sebut dengan Wahabi yang konsisten dengan sunnah Nabi, para sahabat, dan tabi'in dikeluarkan dari istilah Ahlussunnah oleh pihak mereka, maka terjadilah kecaman dari para ulama terhadap muktamar Chechnya. Muktamar Chechnya yang disambut gembira oleh kaum Sufi dan Syiah ternyata mendapat kecaman dari Ketua Persatuan Ulama Islam Internasional dan para ulama lainnya. Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengecam keras muktamar Chechnya. Beliau selaku Ketua Persatuan Umat Islam Internasional, Syekh Yusuf Qaradawi merasa aneh dengan hasil muktamar Ahlussunnah ini. Hal itu dikarenakan hasil dari muktamar tersebut telah mengeluarkan Ahlul Hadis dan Salafiyin dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan dalam komentarnya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebagai Ketua Persatuan Ulama Islam Internasional menolak dan mengecam Bayan Khitomi konferensi Chechnya, sehingga beliau pun cenderung setuju bahwa konferensi Chechnya adalah konferensi Diror, yaitu dianalogikan pada Masjid Diror di zaman Nabi yang bertujuan memecah belah kaum muslimin dan menjerumuskan mereka pada pertikaian. Selanjutnya kecaman keras dari ulama Suriah, yaitu Syekh Quraim Raji, Syekhul Qura Syam atau Suriah, dengan tegas menyebut peserta muktamar Chechnya adalah budak Putin dan Syiah. Berikut bantahan keras atas muktamar Chechnya dan terhadap pesertanya oleh Syekh Quraim Raji, Syekhul Qura Syam, yang diunggah di YouTube. Syekh Quraim Raji berkata, 1. Kalian anggap diri kalian bagian dari Ahlussunnah, padahal kalian budak Putin dan Syiah. 2. Sorban kalian menjadi simbol Islam palsu dan sesat, sekaligus menjadi representasi Putin, Rusia, terorisme, dan Syiah Alawiyah. 3. Kalian menganggap diri kalian sebagai ulama, dan saya tidak melihat pun satupun seorang alim di antara kalian, demi Allah. Yang keempat, kalian menyerang khulafa atau khalifah. Yang 4, para pemimpin Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim demi belas kasihan Bashar dan Putin. Yang kelima, Ahlussunnah berlepas diri dari muktamar Chechnya dan siapapun yang terlibat karena tidak layak menjadi representasi Islam. Justru mereka menjadi representasi Putin dan Syaitan. Yang keenam, Rusia sangat memusuhi
khilafah dan Islam. Putin orang-orang yang berpegang teguh pada identitas salibnya, sementara kalian berlepas diri dari agama kalian. Yang ketujuh, kalian dukung Putin yang membunuhi rakyat Suriah, di manakah Islam kalian? Yang kedelapan, saya harus berkata apa lagi tentang kalian? Dalam kaidah fikih disebutkan siapapun yang mendukung kekafiran maka ialah kafir. Yang kesembilan, Malaysia mengumumkan Syiah keluar dari Islam. Apakah mereka lebih bernyali dari kalian? Semoga Allah jaga Malaysia dan ulamanya. Yang kesepuluh, kalian telah menipu manusia dengan dua hal, sorban dan perbuatan kalian. Yang kesebelas, jika kalian inginkan ketenaran, ketahuilah iblis jauh lebih tenar dari kalian. Selanjutnya, kecaman keras juga datang dari Syekh Usama bin Su'ud. Berkata Syekh Usama bin Su'ud, maka sungguh jauh hasil muktamar ini yang dipenuhi dengan kedunguan dan kebenaran, yaitu menganggap tiga kelompok Ahlul-Bid'ah, yaitu Sufiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, semuanya termasuk dalam Ahlussunnah. Sesungguhnya ini perkara yang menakjubkan. Muktamar CES-nya merupakan upaya menghidupkan kebid'ahan dan hawa nafsu. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, maka silahkan subscribe dan share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Из Египта возглавил верховный имам Шейхуль Асхар Ахмад Мухаммад Аль-Таи. Его сопровождал верховный муфти Египта, доктор. سيفرح رسول الله بقدومكم لاستقبال شيخ الازهر. شيخ الازهر نحن بحل واردتين يسور يسر وقت سمو دي لانكم تعلون السنه بذلك. ولا شوي من سنه لقطه قديش ما ضيع فانا بيقرب محبه العلماء وتعظيمهم مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. علمنا بيدر. Затем собравшиеся отведали блюда национальной и восточной кухни, а после трапезы гости стали свидетелями зикра во дворе дома Кадыровых. Они с интересом наблюдали за происходящим.